Selamat pagi Pak Apris. Selamat pagi, Pak Gir. Apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan baik. Oke. Pak Apris, saya minta sedikit waktunya untuk saya bisa wawancara Kak. Bisa, sangat bisa, Pak Gir. Sangat bisa. Ya, Biasa sekali. silakan, Pak Gir. Baik, jadi Pak Apris ini saya mau wawancara terkait contoh-contoh kasus yang dalam pengambilan keputusannya ada unsur dilema etika. Iya, Mungkin sejauh ini Bapak Apris sebagai pimpinan di SMA Sudirman pernah mengalami kah? iya pernah. Contoh pernah. kasusnya. Ya, contoh. Kalau boleh tahu contoh kasusnya seperti apa Pak Apris? Ya, masalah-masalah yang di sekolah itu salah satunya saya ini sebagai kepala sekolah. Ya betul. Yang pernah menjadi persoalan itu tindakan-tindakan guru itu kadang menelpon orang tua siswa tanpa konfirmasi dengan saya. Oh, begitu. Ya, tanpa konfirmasi dengan saya, dan tiba-tiba nanti orang tua siswa datang untuk bertanya Ya, ke saya, menghadap saya bahwa ada orang yang telepon orang tuanya untuk datang menghadap sekolah. Jadi kadang juga saya kaget kenapa seperti ini, tapi karena guru yang telepon, Ya. jadi saya juga harus menjaga etika guru, Etika guru, ya, betul, ya. supaya orang bisa menghargai. Ya. Bahwa walaupun tidak menyampaikan di saya juga harus sampaikan bahwa oh betul telepon, Oh, betul. walaupun ya. Jadi jadi seperti yang tadi disampaikan itu, yang dikatakan bahwa dilema etik itu memang saya dilema. Nah, saya mau menyampaikan bahwa guru, saya tidak tahu, guru telepon saya tidak tahu, tapi tidak bisa karena menjaga guru. Oh betul. Ya, jadi yang dilema etikanya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang saat itu juga saya menyambut orang tua itu dengan baik, dan masalah yang mereka telepon itu Ya, ya. karena siswanya suka bolos. Oh super. Ya, suka bolos, suka pulang duluan. Jadi akhirnya wali kelas telepon orang tuanya untuk menghadapi sekolah. Ya. Jadi saya biasa begitu, saya panggil orang tuanya, saya panggil wali kelas, panggil guru di mata pelajaran bersangkutan, dan kami sama-sama dialog bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah baik Pak Apris, sejauh ini contoh kasusnya sudah diuraikan oleh Pak Apris tadi. Kira-kira nilai paradigma untuk penyelesaian contoh kasus itu seperti apa Pak? Ya, kalau nilai paradigma contoh kasus itu yang diselesaikan itu yang pertama ketertiban. Oh betul. Ya, ketertiban. Siswa harus tertib masuk kelas dan tertib juga keluar kelas. Jangan bahwa waktu belum selesai dia sudah selesai. Jadi ya, yang selain bahwa rasa keadilan, Ya, betul. melawan rasa kasihan. Ya, betul, ya. Keadilannya karena tidak adil kalau ada siswa lain Ya. yang ikut pelajaran sampai akhir, sedangkan ada siswa lain yang tidak, Ya. dia bolos. Ya. Ya, jadi siswa lain juga rasa kecewa. Kenapa ini seperti ini, tapi guru memberikan kebebasan. Oh. Begitu. Sehingga siswa lain merasa tidak adil. Seperti itu. Yang kedua, merawat rasa kasihan karena memang guru juga prihatin terhadap siswa. Ya. Sehingga harus telepon orang tuanya, melakukan pendekatan dengan orang tuanya supaya bisa ada konfirmasi dengan orang tua supaya bisa mencari solusinya seperti apa. Ya, biasanya begitu ya. Jadi nilai paradigma adalah keadilan dan juga rasa kasihan. Rasa kasihan. Ya, karena seperti itu. Baik Pak Apris. Nah, kalau nilai paradigmanya sudah disampaikan Pak Apris tadi, kira-kira nilai yang bertentangan dalam contoh kasus ini seperti apa Pak Apris? Ya, nilai yang bertentangan berarti nilai yang kita lihat di situ nilai disiplin. Oh Ya, nilai disiplin dan juga toleransi. Ya, nilai toleransi dan nilai kerjasama juga. Ya. Jadi di situ yang lebih menonjol itu nilai kerjasama dan toleransi. Kalau kita lihat nilai disiplinnya, memang siswa tidak berdisiplin, sangat bertentangan karena kita dilema. Kenapa kita dilema? Karena
Kalau kita melihat pada tatip yang ada di sekolah, maka siswa ini harus diberikan sanksi berat. Ya, betul sekali. Diberikan sanksi berat. Tetapi karena kita tidak melihat pada tapi kita melihat kondisi, situasi yang terjadi, karena kita melihat juga pada latar belakang siswa, latar belakang siswa seperti apa. Oh, mungkin karena dia di rumahnya, karena dia tidak dikontak oleh orang tuanya, dipengaruhi dari lingkungannya, sehingga dia harus bolos dan pulang duluan. Itu yang menjadi masalah. Ya, sehingga kita juga masih memberikan toleransi, rasa kasihan terhadap siswa itu, rasa empati terhadap ya, seperti itu. Baik Pak Apris, nah kira-kira dari contoh kasus ini solusinya seperti apa Pak Apris? Ya, solusi yang diambil itu yang pertama saya sebagai kepala sekolah, saya panggil guru mata pelajaran yang bersangkutan dan juga wali kelas. Iya, betul. Dialog dahulu, evaluasi. Setelah evaluasi dan kesepakatan evaluasi itu yang kami bawa untuk kami panggil orang tua. Ketika orang tua datang, kami sama-sama selesaikan. Solusinya adalah kami hadirkannya anak itu juga, supaya kami identifikasi persoalannya seperti apa, baru kami tidak lanjuti. Ya, jadi melakukan pendekatan dengan orang tua untuk mencari jalan keluarnya. Ya, seperti itu. Jadi baik Pak Apris, jadi saya rasa solusi yang sangat tepat yang Pak Apris ambil dalam contoh kasus ini, di mana memanggil guru mata pelajaran, terus wali kelasnya berunding dulu, setelah itu baru evaluasi, kemudian hasil evaluasinya memanggil orang tua datang berunding, kemudian bisa mengambilkan keputusan yang seperti itu bagian. Baik, luar biasa sekali. Nah Pak Apris, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bagin. Sukses selalu Pak Apris. Terima kasih Bagin. Terima kasih. Amin. Pak Kepala, apa kabarnya hari ini Bapak? Baik. Baik Bapak, jadi kehadiran saya pada pagi hari ini bersama Bapak di sini, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 12 Kota Kupang, dan kali ini saya ingin meminta waktu untuk mewawancara Bapak terkait dengan sebagai syarat untuk LMS dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan yang dimana ada mengandung nilai dilema etika. Bapak, mungkin Bapak bisa menyempatkan waktunya Bapak? Ya, boleh. Baik Bapak. Jadi Bapak sebagai pimpinan di lembaga ini kurang lebih berapa tahun Bapak? 9 tahun, luar biasa sekali Bapak. Ya. Jadi selama ini mungkin Bapak sebagai pimpinan pasti mengalami yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai dilema etika. Baik Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak? Ya baik, mengamati, meminta laporan dari kesiswaan, dari guru mapel, dari TK, baru saya bisa Menjadi bahan acuan. menjadi bahan bagi saya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau merujuk pada nilai kebajikan Bapak? Kalau sama-sama benar ya pasti mana yang paling menguntungkan, untuk kita semua, untuk siswa, untuk guru, tidak mengorbankan salah satu. Oh begitu, luar biasa sekali Bapak. Berarti peran guru di sini ada hal yang dilema etika juga bagi siswa, kita sejajarkan, sama ratakan begitu Bapak ya? Ya dalam hal tertentu harus ya. Baik Bapak, kira-kira sejauh ini langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bapak dalam mengambil keputusan
dilema etika? Jika dalam keadaan tertentu saya bisa langsung mengambil keputusan. Ya, kalau masalahnya membutuhkan penyelesaian bersama, maka saya akan meminta beberapa guru yang terlibat langsung dalam masalah tersebut, kesiswaan, wali kelas, guru mapel saya bisa panggil. Jika dalam hal yang sangat genting, maka saya bisa membawa ke rapat. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang dihadapi Bapak ketika mengambil sebuah keputusan yang dilema etika? Tantangan ya? Ya Bapak. Tantangan ya, kebanyakan tantangan yang sering kita hadapi itu masalah konsisten guru atau tidak. Guru harus konsisten, guru harus konsekuen, guru harus bisa bekerja sama dengan sesama guru, bekerja dengan baik, melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan taat pada peraturan dan disiplin yang ada. Berarti sejauh ini Bapak mengambil keputusan berdasar dengan peraturan sekolah juga ya Pak? Ya, sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah, peraturan dan disiplin ASN. Baik Bapak, jadi selain hal yang merupakan tantangan, kira-kira ada hal efisien yang Bapak ambil langkah dalam mengambil keputusan seperti apa Bapak? Kalau tadi ada tantangan, kemudian Bapak mungkin lebih efisiensinya lagi dalam penanganan kasus-kasus dilema etikanya seperti apa Bapak? Hal yang efisien dalam mengambil langkah. Dalam dilema etika ya? Ya betul. Paling efisien itu ya saya biasa bisa langsung mengambil keputusan. Bisa langsung mengambil keputusan setelah mendengar masukan dari beberapa guru yang terlibat di situ. Saya akan langsung bisa mengambil keputusan. Jika tidak, maka saya akan rapat khusus dengan beberapa guru. Jika lebih besar lagi, lebih luas lagi persoalan, kita akan rapat dewan guru, rapat lengkap. Oh gitu. Berarti keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama gitu. Ya, bisa dengan musyawarah. Saya bisa untuk saya bisa mendapatkan masukan, laporan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai, yang bisa menguntungkan baik kita sekolah maupun siswa. Luar biasa sekali Bapak. Dan apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Setiap masalah harus diselesaikan pada saat itu. Pada saat itu. Ya, jangan dibawa besok atau minggu depan, harus diselesaikan saat itu. Berarti setiap kali kita atau Bapak sebagai pimpinan di sini ketika ada masalah langsung diselesaikan, tidak ditunggu waktu lama atau mengulur-ngulur waktu lagi Bapak ya? Ya memang harus sesegera mungkin diselesaikan, jangan sampai besok. Oh, iya. Kalau bisa diselesaikan hari ini selesai. Luar biasa sekali Bapak semangatnya. Dan selama ini Bapak menjalankan tugas sebagai pimpinan, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema etika? Semua guru membantu saya. Semua guru membantu. Semua. Tinggal saya sesuaikan masalah apa dan guru mana-mana yang saya perlu, saya akan panggil.
dan mereka akan siap untuk selalu memberikan masukan yang saya perlu. Luar biasa sekali Bapak. Dari manajemen penyelesaian masalahnya saya lihat Bapak luar biasa sekali dalam menangani lingkup Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 12 Kota Kupang. Dan dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira hal menarik atau pembelajaran dari sesi wawancara kali ini kira-kira seperti apa Bapak? Hal menarik ya? Ya, hal menarik. Ada beberapa siswa yang punya kasus-kasus tertentu. Baik. Setelah kita telusuri, kita identifikasi masalahnya, dan setelah kita ambil tindakan mengunjungi siswa tersebut atau memanggil siswa tersebut dan orang tuanya, kemudian bisa baikan lagi. Masalah artinya selesai. Siswa tertolong. Iya, betul. Karena tugas guru adalah menolong siswa. Jadi kalau siswa bermasalah, guru harus membantu siswa ini untuk menyelesaikan masalahnya sehingga siswa terselamatkan, siswa bisa berhasil. Luar biasa sekali. Sasaran kita yang penting siswa harus berhasil karena siswa yang punya masa depan. Oh, luar biasa sekali. Boleh tahu kira-kira Bapak, pemahaman Bapak tentang siswa yang memiliki masa depan ini, kalau menurut Bapak seperti apa siswa yang memiliki masa depan? Semua orang itu punya cita-cita. Luar biasa. Dan untuk mencapai cita-cita itu dia sekolah. Dan berarti dia, kalau dia mau sekolah di SMA 12, dia percaya, orang tua percaya bahwa guru-guru di SMA 12 bisa membantu siswanya, bisa menolong siswanya, bisa memberikan pengetahuan yang cukup, memberikan pendidikan karakter yang cukup, bisa membimbing siswanya dengan kegiatan ekskul yang baik, sehingga kelak siswanya akan berhasil di masa depan. Itu yang harus kita pegang, sehingga kita dapat kepercayaan dari masyarakat bahwa SMA 12 itu baik. Baik, luar biasa Bapak. SMA Negeri menjadi kepercayaan untuk masyarakat, di mana berarti SMA Negeri ini peluang ke depan menjadi pionir atau alternatif siswa dari SMP pendukung sekitarnya menjadi alternatif pilihan untuk bersekolah di SMA 12, begitu Bapak ya? Ya, untuk itulah maka kita harus tampilkan bahwa SMA 12 itu yang terbaik. Sehingga walaupun ada SMA di mana pun SMA orang cari SMA 12. Luar biasa. Dan itu kerja keras dari guru. Guru harus kerja keras, bukan kepala sekolah saja. Baik Bapak, mungkin sesi wawancaranya kita cukupkan sampai di sini Bapak. Pertemuan luar biasa, dan harapan saya Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang dilema etika namun mengandung nilai-nilai kebajikan, saya rasa luar biasa dari Bapak Yusuf Deasuni. Dan sekian dan terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitas.